Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan kuliah tentang sistem saraf pusat. Ini penghormatan kepada guru dan senior kami, Profesor Sujono Aswin, MD PhD. Ini adalah bahan kuliah beliau yang kami teruskan, bahkan akan kami abadikan di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi secara fungsional sistem saraf itu memiliki komponen utama, yakni sistem afren dan sistem efren. Ya, silahkan dicermati di sini. Yang dimaksud dengan sistem afren adalah sistem di mana reseptor yang ada di tepi, artinya tepi itu bagian-bagian ujung-ujung dari tubuh kita, yakni menyampaikan informasi ke pusat saraf. Nah, itu namanya sistem aferen. Kebalikannya adalah sistem eferen, yakni informasi yang dari pusat saraf itu diteruskan ke organ-organ efektor. Ya, jadi kira-kira dari reseptor rangsang itu diterima, terus diantarkan sistem aferen ke pusat, kemudian dari pusat respon tubuh kita diteruskan oleh sistem eferen ini ke efektor. Nah, ini. Kemudian ada istilah somatik, kemudian visceral. Somatik itu sering diidentikan dengan sistem saraf yang disadari, sementara visceral itu sistem saraf yang tidak disadari, dan ini umumnya ada di organ-organ tubuh bagian dalam. Kalau somatik itu organ-organ tubuh luar seperti kulit, kalau di afren ya. Kalau di somatiknya efren ya nanti otot-otot rangka begitu. Nanti ada umum somatik, ada khusus ya. Nanti kita pelajari lebih detailnya. Kemudian khusus tentang proprioseptif itu adalah sistem saraf fungsional yang khusus mengatur tentang posisi tubuh kita. Jadi kesadaran atas posisi. Maksudnya kesadaran atas posisi itu tanpa saya melihat, tapi saya tahu jari saya menggenggam di belakang kepala misalnya gitu ya. Itu namanya propriosepsi. Atau kalau kita misalnya seorang pendekar memukul dengan siku itu seberapa tinggi, seberapa kuat, itu namanya propriosepsi. Berikutnya ini penjelasan rincinya yang tadi. Jadi sistem aferen itu nanti akan dirinci menjadi general somatic aferen, spesial somatic aferen, general visceral aferen, spesial visceral aferen, general proprioseptif aferen, spesial proprioseptif aferen gitu. Ya. Jadi semuanya ini aferen, berarti mengantarkan dari reseptor ke pusat. Contoh GSA itu ada di kulit. Nah, jadi di kulit itu GSA. Sementara SSA itu ada di visual, yakni penglihatan, dan auditoris pendengaran. Nah, dua-duanya aferen, tapi penglihatan dan pendengaran itu spesial, somatik, artinya sadar. Ya. Kemudian yang visceral itu generalnya itu ada di organ-organ dalam. Spesialnya itu ada di organ pencecapan dan penghidu atau pembauan, penciuman. Nah, itu spesial visceral aferen.
Kemudian kalau general proprioceptive afferent itu ada di otot, skelet, tendo, kemudian kapsula articularis di persendian. Sementara kalau spesial proprioceptive afferent itu ada di organ vestibuler atau organ kesetimbangan. Nah, gitu. Berikutnya yang efferent. Ini yang efferent itu juga nanti ada general somatic efferent. Ini sama dengan yang tadi GSA. Kalau yang tadi itu adalah rangsang naik ke pusat, kalau ini efek ya turun ke organ, jadi ke ototnya. Kemudian ada general visceral efferent. Ini ada di otot polos organ-organ dalam kita dan juga jantung, termasuk juga sel-sel kelenjarnya. Kemudian ada spesial visceral efferent. Ya, ini jalur dari sistem saraf pusat, ya, SNC, sistema nervosum sentral, ke otot-otot branchiogen. Otot-otot branchiogen itu yang dibentuk oleh dulu zaman embriologi oleh otot-otot di daerah wajah dan leher. Ya, ini otot mimik wajah untuk membentuk raut muka, kemudian otot-otot di leher, di laring dan faring serta platisma. Ya, ini kalau secara embriologis mungkin nanti adik-adik bisa belajar tentang arcus visceralis, ini embriologi. Nah, jadi itu secara fungsional. Jadi kita harus tahu general, kemudian somatik, ya, afferent, efferent. Ya, nanti spesial, somatik, afferent, efferent. Terus general, visceral, ya, afferent, efferent. Spesial, visceral, afferent, efferent. Kemudian proprioceptif. Nah, berikutnya kita akan mempelajari anatomi dari sistem saraf pusat. Yang paling besar adalah korteks cerebri, karena di sini adalah pusat pengolahan informasi, pusat kecerdasan, pusat memori, ya itu ada di situ. Kemudian cerebellum atau otak kecil, itu pusat koordinasi gerak dan keseimbangan. Kemudian limbic system itu adalah otak emosi. Kemudian sensory system, ya ini otak sensoris yang tadi itu pusat pengolahan rangsang. Kemudian motorik system, yakni organisasi sistem gerak. Nah, untuk korteks cerebri, ya, kita nanti akan mempelajari strukturnya, jadi lapisan-lapisannya, kemudian pusat-pusat tadi motorik, sensorik, bahasa, visual, auditoris itu ada di mana. Ya, kemudian pusat itu sendiri ada pusat primer, ada pusat sekunder, ada pusat asosiasi. Asosiasi artinya setelah diketahui terus dianalisis lebih jauh, itu asosiasi. Bahkan ada area asosiasi dari area-area asosiasi. Jadi misalnya asosiasi motorik, sensorik, nanti berasosiasi lagi. Kemudian ada juga mempelajari gangguan-gangguan yang terjadi ketika bagian dari korteks cerebri ini mengalami kerusakan. Terus di otak kecil juga akan dipelajari morfologinya, fungsinya, kemudian kalau ada lesi atau kerusakan, terjadilah gangguan yang disebut sindroma-sindroma, nanti kita pelajari. Sistema limbicum, otak emosi, itu kita pelajari, korteksnya ada di mana, kemudian ada nuklei. Nuklei itu adalah pusat-pusat badan sel, kemudian ada sirkuit, ya, jadi rangkaian saraf, rangkaian hubungan antara bagian satu dengan yang lain, sirkuit Papez.
kemudian fungsi atau kedudukan hipotalamus, dan apa itu emosi itu sendiri. Berikutnya, somatosensory system akan mempelajari macam-macam reseptor, macam-macam stimulus, kemudian sistem DCML, kemudian sistem AL, ya, kemudian alur di kepala seperti apa, alur di tubuh seperti apa, terus nanti ada lesi-lesi, misalnya Brown Squat syndrome, kemudian rivet pain, ya, nyeri yang beralih atau terproyeksikan itu seperti apa. Kemudian somatomotorik system, jadi sistem gerak. Yang paling besar, paling terkenal dan dipahami adalah sistem piramidal, ini sistem gerak sadar. Tapi ada sistem ekstra piramidal yang kurang terkendali kesadaran. Kemudian kita pelajari bagian-bagiannya, ada upper motor neuron, ada lower motor neuron, kemudian ada nuclei nervi craniales, jadi pusat-pusat dari saraf yang ada di kepala. Kemudian peran dari ganglia basalis, terus lesi-lesi, misalnya ada penyakit Parkinson, itu seperti apa. Ya, sekarang secara detail kita lihat satu persatu, yakni cortex cerebri. Nah, ini kalau dipelajari secara histologi, jadi cortex cerebri itu ada 6 lapisan. Nah, 6 lapisan. Ini disebut lamina. Ada lamina molekularis, lamina granularis eksterna, kemudian lamina piramidalis eksternya, kemudian lamina granularis interna, kemudian lamina piramidalis interna, terus paling bawah itu lamina multiformis. Ya. Jadi nama-nama ini sesuai dengan jenis-jenis sel yang ada di lapisan tersebut. Ya. Jadi ini dengan pengecatan tertentu akan terlihat sel-sel yang menjadi penyusun dari korteks cerebri atau bagian kulit dari otak kita ini. Kemudian Brodmann itu seorang ahli neuroanatomi yang berhasil membuat peta di mana otak kita ini diberi nomor oleh beliau menjadi 52 area. Nah, itu menurut Brodmann. Kemudian secara fungsi, tadi di depan sudah dipelajari, yakni di samping fungsi sensoris dan motoris yang nanti kita pelajari tersendiri, yang secara struktural tidak terlihat adalah fungsi kognitif. Ya, jadi fungsi kognitif. Ini secara struktural anatomis itu enggak terlihat, tapi ini terjadi. Nah, kognitif ini meliputi 3 aktivitas, yakni bagaimana seseorang itu tahu apa yang masuk ke otak sebagai informasi, kemudian dia bisa berpikir, kemudian dia melakukan yang namanya aktivitas intelektual. Aktivitas intelektual itu yang pertama namanya learning, yang kedua namanya memory, dan yang ketiga namanya berbahasa. Ya, jadi ini kemudian seorang ahli neuroanatomi Judson-Herrick mengatakan korteks cerebri atau kulit dari otak kita ini adalah organ peradaban. Nah, jadi artinya produk akal budi manusia yang itu menjadi simbol peradaban itu merupakan buah karya dari adanya korteks cerebri tersebut. Berikutnya tentang sitoarsitektur. Ya, jadi terdiri dari
isokorteks dan alokorteks. Ya, jadi kalau 6 lamina itu 95%-nya adalah neokorteks. Terus 5%-nya itu adalah paleokorteks dan arkikorteks. Mungkin kalau bisa disebut ini otak primitif begitu ya. Jadi alokorteks dan arkikorteks ini otak primitif. Tapi justru inilah yang nanti sangat erat hubungannya dengan lobus limbicus ya, atau otak emosi nanti kita pelajari. Sementara yang neokorteks itu dengan fungsi luhurnya otak. Nah, adik-adik, ini gambaran ini yang disebut dengan homunculus cerebri. Maksudnya apa? Homunculus itu manusia dibikin miniatur, tetapi proporsinya sesuai dengan luasan daerah di otak yang mengatur tubuh manusia. Jadi rupa-rupanya tangan kita ini dengan bibir atau dagu kita ini luasan otak yang mengatur sama, gitu loh, maksudnya gitu. Karena di sini di tangan kita ujung-ujung jari ini penuh dengan ya entah itu memori, entah itu keterampilan atau kemampuan untuk misalnya ya skills apa atau sensitifnya saraf di sini misalnya begitu. Ini namanya homunculus cerebri. Kemudian area-area korteks cerebri ini didefinisikan menurut beberapa ahli. Tadi disebut Brodmann, itu ada 52 dengan nomor dan urutannya, serta luasnya satu dengan yang lain itu berbeda. Ini contohnya area Brodmann ya. Misalnya ini korteks motorik primer ini diberi nomor 4. Kemudian ini ada korteks premotorik. Nah, misalnya gitu. Sementara ini ada 1, 2, 3, ini kesemuanya ada di gyrus post centralis. Ya, ini yang berfungsi untuk sensorik. Ya, jadi ini bagian depannya ya, adik-adik. Sini bagian depan, ini bagian bawah, ini bagian belakang. Kemudian ini korteks visual primer misalnya. Ini ada nomornya yakni nomor 17. Nah, di depannya nomor 18 dan 19 ini korteks visual sekundernya dan korteks visual asosiasinya. Jadi selalu begitu. Primer, sekunder, asosiasi. Nah, mungkin gambarannya kalau primer itu sekedar orang mempersepsi, oh lihat. Nah, tapi kalau sudah sekunder itu sudah bisa mendefinisikan warnanya, besarnya, bahkan jauhnya, tingginya. Kalau sudah asosiasi, sudah bisa mendeskripsikan lebih jauh lagi. Oh dulu pernah lihat, oh dulu pernah pegang, oh itu rasanya begini ya, kayak gitu. Itu namanya sudah asosiasi. Baik, ini area-area yang secara fungsional itu perlu ketahui gitu, karena memang inilah daerah-daerah yang sangat vital terhadap fungsi otak kita. Ada area sensoris, ada area motoris, kemudian ada area asosiasi. Nah, area sensoris yang khas, kalau somatosensoris atau somatoestesia, nah, itu primer, sekunder, dan parasensorisnya. Jadi ada area 3, 1, 2, kemudian 4, 3, kemudian 5, 7 misalnya begitu. Nah, auditoris itu area primernya di 41, sekundernya di 42. Ya, kemudian asosiasinya ada di 22. Kemudian visualisnya primernya 17, sekundernya 18, tersiernya atau asosiasinya 19. Ya, mungkin kalau dilihat di sini tadi itu, ini visual itu di belakang ya di sini. Kemudian ini sensoris itu di sini.
Nah, auditoris itu di sini. Yang tadi ya, primernya 41, sekundernya 42, terus asosiasinya 22. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk motoris, primernya 4, sekundernya 6 dan 8, kemudian ada suplementernya. Kemudian asosiasi, ya, soma estetik, jadi asosiasinya area sensoris, ya. Auditoris tadi juga sudah, visualis juga sudah. Nah, ini kemudian ada area asosiasi dari area-area asosiasi ini, ya. Jadi saling berasosiasi. Ya, jadi demikian. Ini dipetakan yang penting-penting ya sama dengan tadi, cuma ini kebalik ya. Ini depannya di sini depannya, sini belakang. 17, 18, 19 gitu. Terus ini 41 ya, 42 kemudian 22. Terus ini tadi ya 1 2 3 gitu. Ini 4 ya, 6 8. Berikutnya secara klinis kalau terjadi kerusakan di area-area akan menyebabkan gangguan. Nah, mungkin sekarang yang sedang terkenal anosmia ya. Jadi tidak bisa membau itu karena gangguan indera penciuman. Tapi yang lain banyak agnosia, afasia, apraksia ya. Ini terjadi karena gangguan area asosiasi visual. Ya. Kemudian area asosiasi auditoris. Ya. Kemudian area asosiasi somestesia. Ya, tuh. Ngomongnya nggak jelas atau nggak bisa memahami omongan seperti itu. Atau misalnya di sini nanti ya fungsi bahasa tadi nulisnya susah, ngomongnya juga susah, terus mungkin nggak bisa membuat gerakan-gerakan yang apa, yang lincah kecil-kecil itu nggak bisa. Kemudian ini ada istilah area bicara motoris Broca, di mana 95% berlokasi di hemisferium cerebri kiri. Jadi hemisferium kiri itu dominan. Ya, kemudian ada ahli lain yang menemukan bahwa area bicara sensoris atau reseptif ini juga ada di kiri. Ini ahlinya namanya Karl Wernicke. Ya, jadi Broca dan Wernicke. Ini kalau mungkin ada istilah otak kanan dan otak kiri ya. Jadi di mana bahasa itu lebih dominan di sebelah motorik itu di sebelah kiri misalnya. Terus untuk bahasa ya itu juga dominan, motorik planningnya itu bahasa, motorik planning. Kemudian yang kanan, sementara yang otak kanan itu untuk fungsi-fungsi musik, kemudian fungsi perilaku emosional dan matematik, ya ini hasil-hasil penelitian. Ini masih seperti yang tadi, area 41, 42, dan 22. Ya, ini di lobus temporalis. Kemudian ini ada area asosiasi 39, ini yang visual. Kemudian 45, 44 ini yang motoris. Ya, jadi seperti itu. Lesi di zona bahasa menyebabkan kondisi yang namanya afasia. Ya, jadi afasia itu gangguan berbahasa, bisa bahasa verbalnya atau lisannya, bisa bahasa tulisannya, atau bisa bahasa isyaratnya. Ini di area Broca 4445. Kemudian juga area kalau itu motoriknya, jadi orangnya nanti gagu, ya gagu tahu ya, jadi gitu. Kalau sensoriknya itu di Wernicke 2239. Kalau sensorik berarti dia nggak paham, mungkin kalau adik-adik melihat artis lawak si siapa namanya Bolot, nah itu kan dia
berakting seperti orang yang afasia sensoris gitu ya. Afasia sensoris. Jadi kalau diomong apa itu selinco ya, jadi nggak nyambung gitu. Afasia sensoris namanya. Ya, jadi afasia itu gangguan di mana ada lesi di otak ya, bukan karena dia nggak dengar atau penglihatannya nggak jelas atau motorisnya nggak bagus, tapi otak yang terganggu. Jadi bisa membuat afasia ekspresif atau afasia Wernicke tadi sudah diterangkan, di mana dia nggak bisa paham gitu. Kalau afasia ekspresif yang motorik itu kurang lancar omongannya, nggak cakap gitu ya. Ya, jadi afasia Broca itu lesinya bisa di lobus parietalis, jadi tidak bisa berbicara dengan lancar, bahkan urutannya juga susah, suaranya juga mungkin nggak jelas gitu, ucapannya buruk, terbatas ya. Nah, kalau Wernicke itu sebaliknya, dia kalau ngomong bisa tapi kalau mengerti nggak bisa, nggak paham. Ya, kemudian kalau lesinya itu di korteks frontalis, itu apa yang terjadi? Ya, itu bisa hubungan spasial ruang, kemudian atensi dan perhatian. Jadi misalnya dia tidak tahu keberadaan satu objek di ruang ini, atau istilahnya nggak konsen begitu, itu bisa. Ya, bahkan bagian kiri tubuhnya itu bisa saja dirasakan sebagai bagian tubuh orang lain. Jadi kayak kita nggak merasa gitu, itu bisa terjadi. Terus kalau defeknya itu spasial, jadi karena ada lesi di frontal, itu dia nggak bisa itu nyebut arah dari mana ke mana, ketemu di mana, itu bisa, dia nggak nyambung itu kalau suruh ngapalin jarak atau ngapalin rute, itu nggak bisa. Denah itu nggak bisa. Suruh nunjuk rumahmu sebelah mana itu nggak ngerti dia, itu bisa terjadi. Kemudian apraksia konstruksional itu tidak bisa menduplikasi hubungan spasial bagian-bagian individu atau komponen atau satu model konstruksi. Jadi ya nggak nyambung gitu. Kalau ini misalnya ada skrup ya, ketemu ini, kemudian kabel ini kemana, itu nggak nyambung ya. Ini bagian apa, komponen apa, itu nggak bisa. Ya. Kemudian tentang kerusakan di otak asosiasi ya. Jadi area 9, 10, 11, 12 itu dia bisa punya gangguan prediksi, antisipasi, pertimbangan, keputusan, kemudian tujuan, maksud, tanggung jawab, bahkan kesopanan itu nggak bisa. Jadi ini memang fungsi luhur betul ya. Jadi otak besar ini fungsi luhur betul. Kalau ini terganggu, rusak, itu ya mungkin ya sudah, istilahnya kualitas manusiawinya itu bisa rusak juga ya, turun, hilang bahkan ya. Ya, sekarang khusus tentang agnosia. Jadi agnosia itu bisa visualis, bisa auditoris ya, bisa prosopagnosia, bisa astereognosis. Ini semua tentang ketidakmampuan untuk memahami suatu objek atau stimulus. Ya, contoh kalau agnosia visualis ya, melihat sesuatu tapi nggak paham itu apa. Nah, itu agnosia visualis. Auditoris juga mendengar ya sesuatu tapi nggak paham itu apa. Terus astereognosis,
itu dia meraba sesuatu atau kesentuh sesuatu tapi nggak paham. Terus face khusus ini prosopagnosia. Jadi dia ketemu orang gitu tapi nggak paham lah itu orang itu siapa gitu, nggak bisa bedain satu dengan yang lain. Ya, jadi seperti itu, lesi itu bisa terjadi di tempat-tempat yang menjadi pusat asosiasi. Terutama di area 40 itu yang terjadi yang dari asterognosis dan prosopagnosia. Ya, begitu. Terus afasia. Nah, tadi sudah disebut sebenarnya di depan. Jadi ada afasia Wernicke dan afasia Broca. Wernicke itu yang memahami, ya, di bolot pokoknya ya. Bolot. Kalau yang Broca itu yang gagu, yang cadel-cadel. Masih ada afasia konduksi ya, ini agak-agak keduanya begitu. Ya, jadi kalau ini kejadian ini bisa bikin frustasi ya. Jadi baik yang berkomunikasi maupun yang diajak komunikasi itu frustasi karena nggak paham ya. Susah mau ngomong juga susah, atau kalau dengar juga nggak paham. Bisa dibayangkan itu seperti itu ya. Terus apraksia itu yang terganggu adalah langkah atau gerakannya. Jadi gerakan yang terampil ya. Bukan karena ototnya rusak atau lemah, enggak, tapi memang koordinasinya sulit. Misalnya gerakan lengan, tangan, jari itu limb apraksia. Kalau oral ya untuk bicara ya. Kalau agrafia, apraksi agrafia atau aleksia, disleksia itu menulis. Kemudian konstruksional itu nggak bisa nggambar ya, atau membuat konstruksi nggak bisa. Begitu korteks cerebri dari anatominya sampai dengan gangguan-gangguan yang terjadi. Sekarang tentang otak kecil. Ya. Otak kecil itu secara fungsi adalah untuk sinergi, yakni mekanisme menghasilkan gerakan kelompok otot yang berlangsung dengan tepat sasaran maupun waktu untuk menampilkan gerakan yang memerlukan penyesuaian khusus. Nah, kalau terjadi lesi atau kerusakan dari otak kecil bisa membuat asinergi atau gerakannya itu tidak normal. Ya, ada namanya rilis fenomena ya. Jadi terbebas dari pengaruh otak kecil. Tapi ini tidak bagus karena gerakannya nanti tidak sinkron, tidak halus. Ya, jadi otot itu punya yang namanya tonus atau tekanan. Kemudian kalau sudah bergerak itu harus seimbang. Ya, kemudian fase-fasenya juga harus diatur. Itu fungsi cerebellum. Sebagai modulator, yakni koordinasi gerakan kelompok otot supaya memulai gerakan teratur dan tingkatannya itu jelas sehingga gerakannya hasilnya itu halus. Kemudian ada servomekanisme namanya. Jadi mekanisme umpan balik. Jadi ada osilasi. Jadi membuat stabilisasi gerakan. Itu fungsinya otak kecil atau cerebellum. Secara anatomi ada korteks, ada medula, ada nuklei atau ya pusat-pusat badan sel. Ya, di korteks sering disebut folia, kalau di cerebrum sering disebut gyrus ya. Dan medula itu substansia medularis atau alba. Kemudian nukleusnya itu ada nukleus dentatus, globosus, emboliformis, dan fastigii, ada 4. Ada ini yang berfungsi sebagai ya, koordinator dari gerakan. Ini kalau dibelah
Otak di tengah-tengah ini otak kecilnya seperti ini. Jadi disebut folia karena bentuknya seperti daun. Ya, ini seperti daun. Ini kalau dari belakang seperti ini kalau dari bawah seperti ini. Nah, ini skematisnya. Jadi folia tadi itu ada bagian-bagiannya. Ada namanya lingula, ada namanya lobus centralis, culmen, declive, ya. Dan ini folium itu sendiri, tuber, piramis, uvula, kemudian nodulus, kemudian ada tonsila di sini. Ini kalau pembagian berdasarkan embriologi, jadi paleocerebellum atau otak tua, otak primitif. Kemudian yang paling besar tentu ini neocerebellum. Jadi kalau sudah disebut neo artinya yang punya ya manusia atau binatang mamalia yang besar ya. Kalau yang binatang-binatang kecil itu punyanya cuma yang arki sama paleo. Ya, ini kalau irisan median melintang seperti ini. Secara histologis, ya ini bagian-bagian sel-selnya seperti ini. Ya, mungkin dipelajari di histologi. Ini lapisan-lapisannya. Kalau di cerebellum itu kan ada 6 ya kemarin. Tadi ada 6. Terus di sini ada 3. Ada yang namanya lamina molecularis, lamina granularis, dan lamina medullaris. Ini bentuk-bentuk selnya. Ada sel Purkinje, ada bagian-bagiannya, yakni akson dan dendritnya. Ya, jadi tadi vermis itu bagian tengahnya, hemisfer itu bagian tepinya, terus lobusnya itu bisa dibagi menjadi anterior, posterior, kemudian ada lobus floculonodularis. Ya. Tadi sudah dilihat gambarnya, mana yang archi cerebellum, paleo, kemudian yang neo cerebellum. Ya. Kalau yang archi itu hubungannya dengan sistem vestibuler atau keseimbangan. Kalau yang paleo itu nanti hubungannya dengan sumsum tulang belakang. Kalau yang neo itu dengan pons karena berhubungan dengan otak besarnya di situ. Ya, jadi kalau ada input terus diproses di otak kecil terus menghasilkan output. Inputnya apa? Inputnya ya bisa proprioseptif ya, gerakan, posisi otot, posisi sendi, posisi kapsula sendi, atau berasal dari visual, auditoris ya, jadi penglihatan, pendengaran atau keseimbangan, terus diolah, diproses. Nah, semuanya itu untuk koordinasi gerakan. Ya, gerakan. Di hasilnya otot-otot yang pada bergerak ini memang kekuatan gerakannya itu yang menentukan otak besar ya, jadi korteks motorik. Tapi sesudah menjadi produk gerakan itu hasil akhirnya itu diolah juga oleh otak kecil sehingga gerakannya itu sesuai dengan yang dimaksudkan. Ya, yakni apa itu presisi dan akurasi. Nah, jadi setiap gerakan mesti harus punya presisi, yakni waktu yang tepat, ya. Kemudian kontraksinya seberapa, ya misalnya kecepatannya, ya itu. Jadi 2 itu, presisi dan akurasi, pas, ya sasarannya dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu kira-kira fungsi otak kecil bersama dengan ganglia basalia. Jadi ganglia itu kumpulan badan-badan sel yang ada di otak kita ini. Jadi dalam keseimbangan perencanaan gerakan maupun eksekusi gerakan, ini peran yang pentingnya. Paleo, neo, dan archi. Jadi dari regulasi tonusnya seberapa, kekuatannya, terus kesadaran terampilnya seberapa, terus diinisiasinya kapan, dipelihara keseimbangannya, terus sampai dengan kontrol gerakan mata. Jadi kan ada orang yang begitu cepat-cepat jam,
Terus oleng itu bisa ya. Tapi kalau melek enggak, ya, misalnya seperti itu. Sehingga kalau ada kelainan-kelainan terjadilah gangguan yang disebut sindroma otak kecil, ya, sindroma neocerebralis, sindroma archicerebralis, dan sindroma paleocerebralis. Contoh untuk sindroma neo, jadi lesinya di neocerebellum. Ya, kalau neocerebellum rusak, apa yang terjadi? Ada hipotonia itu tonusnya kurang, jadi lembek ya. Astenia lemes, ataksia itu gerakannya nggak seimbang, terus sinergia itu bahkan kacau ya, dismetria itu nggak pas, nggak nggak cocok gitu. Adiadokokinesis itu gerakan alternasi, jadi pronasi, supinasi, fleksi, ekstensi. Jadi istilahnya kayak bolak-balik gitu ya. Kayak gini, ini pronasi, supinasi ya, pronasi, supinasi, pronasi, supinasi kayak gini. Tremor intensi, jadi getar ya. Dysarthria itu bicaranya monoton dan berat, berat ya. Itu bisa terjadi. Kalau archicerebralis itu lesinya di archicerebellum yang terjadi ataksia, instabilitas, dan langkah yang lebar. Jadi kalau suruh jalan langkahnya lebar-lebar. Terus kalau lesinya di paleocerebellum yang terjadi gangguan tonus dan langkah juga. Ya, seperti itu. Baik, berikutnya sekarang tentang sistem somatosensorik. Somatosensorik. Nah, adik-adik, seperti tadi disebut bahwa sistem somatosensorik itu menghantarkan stimulus atau rangsangan dari luar tubuh, juga bisa sih dari dalam tubuh, misalnya suhu atau kadar-kadar tertentu, kemudian oleh reseptor dihantarkan masuk ke sistem saraf pusat, ya, sampai kemudian diolah dan menghasilkan pemahaman. Itu namanya sistem sensorik. Ya, jadi harus ada stimulus yang cukup, kemudian diterima stimulus itu oleh reseptor, kemudian dari reseptor itu menimbulkan aksi potensial dari saraf menjadi impuls. Nah, impuls ini kemudian menjalar mengikuti jalur urutan penjalaran impulsnya, yakni serabut-serabut saraf yang membawa sampai masuk ke otak. Maka pembagiannya nanti ada somatosensori dan ada viserosensori. Di somato itu ya berarti untuk dibedakannya dua ya, di daerah kepala itu ada sendiri, terus daerah tubuh secara keseluruhan ada sendiri. Dan kalau visero itu organ-organ dalam. Ya. Itu di samping sensori ini untuk misalnya kayak nyeri, sentuhan, kemudian panas, rabaan, halus, tekanan ya. Ya. Itu juga untuk suhu tadi sudah ya. Terus juga tadi ya, yang sudah disebut propriosepsi ya. Itu juga termasuk sistem sensori. Di daerah otot, tulang, sendi itu termasuk. Untuk korteknya atau pusat otaknya yakni ada di yang namanya gyrus postcentralis di sini. Ya. Nah, ini ya yang warnanya biru. Ini adalah otak sensoris atau korteks sensoris. Di mana pertengahannya ini adalah sulcus centralis. Ya.
Ini tadi gambar homunculus sensorius cerebri itu seperti ini. Jadi yang paling besar itu ternyata wajah ya. Ini daerah otak sekian ini memelihara wajah. Kemudian tangan. Kalau lengan, badan itu kecil sedikit. Yang besar itu daerah wajah dan tangan. Nah, berikutnya mempelajari tentang yang disebut dengan dorsal column medial lemniscus system atau DCML. Jadi ada dua jalur di mana otak ini menerima stimulus atau rangsangan. Yang satu adalah jalur DCMLS, kemudian yang kedua adalah ALS, anterolateral system. Apa yang membedakan? Yang membedakan kalau DCMLS itu adalah rangsangan yang berupa posisi tubuh, kemudian sentuhan-sentuhan diskriminatif, jadi membedakan dua titik, ya, sentuhan halus. Tapi kalau ALS, anterolateral system, itu tentang nocicepsi, nyeri, ya, nyeri. Kemudian tentang sentuhan yang kasar atau tekanan atau panas. Nah, itu yang menghantarkan adalah ALS. Itu aja yang perlu dipahami. Ya. Tentang reseptor sekarang. Reseptor itu adalah organ di mana dialah tempat merubah energi fisik ya menjadi energi listrik yang kemudian dihantarkan. Itu reseptor. Jadi tekanan, kemudian panas, itu kan energi. Nah, itu dirubah oleh reseptor menjadi energi listrik, kemudian dihantarkan. Terus telereseptor itu reseptornya dari jauh, ya misalnya kayak bunyi yang diterima oleh telinga ya, atau bau yang diterima oleh hidung, atau cahaya yang diterima oleh mata. Atau reseptor yang ada di dalam tubuh, misalnya tekanan darah. Jadi yang ada di pembuluh darah itu paham, oh tekanannya sedang turun, itu ada reseptornya. Terus yang proprioseptor itu yang tadi posisi-posisi ya, sendi, tulang, otot, kayak gitu. Itu reseptor. Nah, stimulus atau rangsangan itu ada macam-macam, ada rangsangan suhu baik dingin maupun panas, ada rangsangan nyeri, terus ada sentuhan ya, sentuhan kasar, sentuhan halus, terus ada posisi tubuh tadi. Nah, jadi antara reseptor dan stimulus itu berpasangan. Jadi kalau thermal ya namanya termoseptor, kalau nociceptif ya, nyeri itu ya namanya nociceptor. Terus chemical substance, bau, cecapan itu chemoreseptor. Terus fotoreseptor itu cahaya, terus mekanoseptor, terus baroreseptor misalnya. Nah, berikutnya tentang serabut saraf itu memang reseptor tertentu itu diterima oleh serabut saraf tertentu, kemudian nanti dihantarkan oleh serabut saraf tertentu. Nah, jenisnya ada dua, yang satu itu adalah encapsulated, yang satu non-capsulated. Ya, kalau yang non itu yang motion, yang light pressure, kalau yang N itu yang flutter, vibration, kayak gitu. Ya, ini bentuk-bentuknya reseptor itu seperti ini. Ini corpusculum pacini, rufini ya. Terus ini di otot ya, terus ini ada C fiber, ada alfa, ada beta. Ya. Seperti itu. Kemudian ada deep tactile mekanoseptor dan proprioceptif, itu yang untuk tekanan dan untuk posisi organ tubuh. Nah, sekarang bagaimana stimulus atau rangsangan itu dihantarkan.
Yang pertama kali dari reseptor itu dilangsungkan oleh serabut saraf, ini yang disebut dengan neuron ordo 1 ya, atau primer, yang badan selnya ada di ganglion spinalis. Jadi di kanan kiri medula spinalis itu ada ganglion, di mana ganglion inilah sebetulnya merupakan neuron primernya sistem sensoris, yang kemudian nanti dia berganti neuron di medula spinalis kalau sudah masuk medula spinalis. Nah, inilah neuron yang masuk di dalam medula spinalis yang kemudian berganti, ya naik gitu. Naik artinya dari segmen bawah dilangsungkan ke atas. Nah, ini yang disebut dengan dorsal column medial lemniscus system. Itu sudah di dalam medula spinalis. Nah, DCMLS itu nanti berakhir di talamus. Nah, ini talamusnya ada di sini. Di namanya nukleus posterolateralis, ventralis, ya. VPN, ventral posterolateral nukleus dari talamus. Nah, mulai dari talamus sampai ke korteks cerebri, inilah yang disebut neuron ordo 3. Jadi kalau sistem sensoris itu neuronnya ada 3. Primer, sekunder itu DCMLS atau ALS, kemudian yang tersier atau neuron ordo 3 itu yang dari talamus ke cerebri, korteks cerebri. Ya, ini skematisnya. Jadi ini neuron primer, kemudian ini meniscus medialis, kemudian ini talamus ke cerebri. Jadi ada 3 saraf. Ya, ini homunculus tadi sudah disebut, di daerah-daerah otak yang mengatur sensoris tubuh kita ini. Ini trigeminal system, ini sama, cuma ini yang mengatur di daerah kepala. Jadi kalau di daerah kepala itu disebut dengan trigeminal system. Kalau yang di CML dan ALS tadi itu di daerah batang tubuh kita. Ya, ini sama untuk di daerah trigeminal system. Jadi neuron satunya itu dari reseptor masuk ke batang otak, kemudian batang otak naik sampai ke kalau tadi VPN, kalau ini VPM, jadi yang medial. Kalau yang trigeminal itu yang medial, talamusnya itu yang medial, kemudian baru ke daerah korteks cerebri. Ya, jadi sama pokoknya antara ini kalau sudah digabung ya, baik dari batang tubuh yang di bawah maupun yang di daerah wajah dan kepala. Trigeminal system dan DCML atau ALS system. Nah, jadi itu kalau anterolateral itu yang rangsangan-rangsangan apa namanya nyeri, panas, sentuhan kasar kayak gitu, ya. Tapi jalurnya sama, ya. Jadi reseptor-reseptor tadi, mekano, termo, kemo, ya, itu semuanya sensasinya dibawa ke otak oleh sistem somatosensorik tadi itu. Ya. Berikutnya ini sekedar informasi tentang stimulus noxious. Noxious itu nyeri ya, misalnya orang nyeri, ya orang nyeri itu bisa dihambat dengan obat anti nyeri itu, ya ini caranya ya diblok, ya bisa diblok. Dibloknya bisa sejak di reseptor, di jalur-jalur maupun di otak. Ya itu jadi kerjanya obat-obat
analgetik ya atau anestesia itu seperti itu, ngeblok hantaran saraf ini sehingga ketika ada rangsangan itu tidak dipersepsi oleh otak. Jadi nggak nyeri karena penjalarannya ini dihambat. Itu ya. Jadi ini contoh-contoh ketika dihambat ya sudah orang tidak mempersepsi nyeri. Demikian ini ya sama jalur-jalur somatosensorik ya. Jadi kalau anterolateral itu tentang nyeri ya dan tekanan kasar serta panas. Ya, saya kira ini sama saja. Ini trigeminal itu di daerah wajah dan kepala. Berikutnya ini ada korelasi klinis kalau seseorang mengalami gangguan di medula spinalis, maka bisa jadi orang itu mengalami gangguan dari persepsi nyeri. Dan persepsi nyerinya itu ada yang agak aneh gitu. Misalnya dia nyeri di sebelah mana, daerah tertentu dia nggak merasa itu bisa terjadi. Jadi atau bahkan terhadap organ tertentu dia merasa hilang gitu atau dia nggak merasa ya. Itu yang namanya brown squat syndrome. Jadi terjadi hemiseksi dari medula spinalis. Jadi kalau salah satu segmen dari sumsum belakang itu rusak, orang bisa kehilangan sensasi nyeri atau sensasi apapun. Ya. Terus ada lagi penyakit siringomilia, kejadiannya hampir sama, yakni kehilangan sensasi sensorik di suatu daerah tertentu. Ya. Siringomilia itu terjadi kelainan di medula spinalis juga. Nah, ini contohnya seseorang bisa mengalami seperti satu sabuk ini nggak ada rasa di situ, ini bisa terjadi. Ya, berikutnya ini tentang ALS, di mana ALS itu tadi singkatannya anterolateral system. Jadi sistem spinotalamik yang menghantarkan sensasi-sensasi tidak tajam ya. Jadi kayak enak ya misalnya, nggak nyaman ya, nyeri, panas, dan juga sensasi emosi itu dihantarkan oleh ALS. Kalau jalur-jalurnya sama dengan yang tadi sudah dibicarakan. Ya. Jadi anterolateral system ini sama. Berikutnya tentang revert pain, jadi suatu nyeri yang dialihkan. Ini contoh ini. Ada organ tubuh tertentu menderita sakit, tapi orang merasa sakitnya itu di daerah kulit. Misalnya ini daerah pundak. Daerah pundak ini bisa menjadi nyeri alihnya sakit paru-paru, sakit liver, sakit kandung empedu, sakit lambung, sakit usus buntu, ya, sakit ureter kayak gitu. Itu namanya revert pain. Terjadi karena segmen dari medula spinalis yang mempersarafi itu satu level. Ya, itu namanya revert pain. Demikian kita lanjutkan berikutnya tentang somatomotorik system. Untuk somatomotorik ini mempelajari bagaimana otak kita memerintah untuk bergerak otot-otot atau kelenjar. Ya, makanya nanti mempelajarinya ada sistem piramidal, ekstrapiramidal, dan juga kemudian neuromuskulernya. Jadi ini bicara mengenai bagaimana gerakan itu dimulai, terus posisi itu diatur, termasuk juga kemudian memproduksi panas tubuh. Ya. Jadi kemampuan untuk berkontraksi, kemampuan untuk
stimuli dengan adanya rangsang ya, dan kekuatan kontraksi, terus kemampuan untuk bergerak ya, dan gerakan-gerakan sadar yang lain. Ya. Kalau tadi di sensori kan sarafnya ada 3. Kalau di motorik itu cuma 2. Dari atas yang disebut upper motor neuron, ya, dari otak, kemudian turunnya langsung ke medula spinalis, terus berganti saraf di kornu anterior menjadi lower motor neuron. Jadi cuma 2. Ya, upper motor neuron dan lower motor neuron. Kemudian lower motor neuron berakhir di ini otot. Ya, ini yang disebut dengan neuromuskular spindle. Jadi kalau sudah sampai di sini hasilnya ya ototnya berkontraksi gitu. Ya, jadi kontraksi itu dimulai ketika rangsangan turun dari upper motor neuron diteruskan lower, kemudian diteruskan sampai neuromuskular system. Nah, ini gambar histologinya. Kalau otot-otot itu namanya ada aktin miosin, ada bandelnya, sarkolema namanya. Nah, ini fibra otot, ya, jadi serabut-serabut otot. Ini dilindungi oleh neuromuskular system. Jadi ada istilah unit ya, motor unit. Jadi satu motor neuron itu bersama dengan otot-ototnya yang diinervasi. Nah, inilah yang disebut motor unit. Satu saraf itu bisa mengkoordinasi 1000 serabut otot. Nah, jadi seperti itu. Otot-otot yang besar itu sarafnya cuma kecil. Nah, ini contohnya. Ini ototnya sarafnya cuma 1 serabut tapi wah sampai di serabut otot ini sarafnya ya. Sarafnya cuma 1 tapi serabut ototnya yang dipelihara ini banyak. Jadi sekali rangsang itu semuanya berkontraksi. Itu bisa terjadi. Ada istilah lagi neuromuscular junction. Jadi ini hubungan antara saraf dan serabut ototnya. Jadi seperti ini kalau digambar tadi ya. Nah, ini hubungannya seperti ini. Ujung saraf berhubungan dengan serabut otot. Ini kalau dibesarkan, ya di sini nanti ada neurotransmitter yang dikeluarkan pada sinaps ya. Jadi ini persambungan antara saraf dan otot. Ini juga sama ya. Biasanya ada asetilkolin ya. Kemudian ion-ion yang ada di situ. Kalau itu dikeluarkan atau kalsium, kemudian memacu untuk kontraksi kayak gitu. Kemudian ada dekusasio. Dekusasio itu persilangan. Jadi otak sebelah kiri mengatur bagian tubuh sebelah kanan dan sebaliknya. Itu ada persilangan. Ini namanya dekusasio. Ya, di daerah batang otak di tengkuk. Nah, ini daerah sini. Ya, ini dekusasio di sini. Jadi ada persilangan. Jadi sistem somatomotorik nantinya yang kita pelajari ada sistem piramidal dan ekstra piramidal. Jadi kalau sistem piramidal itu sistem sadar kira-kira gitu. Yakni kapan menginisiasi, ya, menyadari, terus pokoknya dia kuat gitu. Tapi yang ekstra piramidal itu yang posisinya, tonusnya, kemudian inhibisi dan aktivasinya. Jadi yang mengkoordinir kira-kira. Hasilnya adalah gerakan yang bagus, yang terkoordinir. Ya, jadi ini gambaran otak, ini korteks cerebri, terus ini batang otak ya talamus, terus ini medula spinalis. Sekarang kita mulai sistem piramidal. Jadi sistem somatosensorik yang piramidal ini disebut dengan piramis yang ada di medula oblongata karena dia melewati bangunan itu kemudian bersilangan. Di bonggolnya itu seperti itu sarafnya. Ya, ini
gambar-gambar. Ya, kalau yang tadi kita pelajari biru itu sensorik, sekarang yang jingga, kuning jingga atau merah ini yang motorik. Ya. Homunculusnya hampir sama. Ya. Tapi letak girusnya yang berbeda. Nah, jadi komponen piramidal itu korteknya ada di area 4, kemudian 312-nya juga, 68-nya, 57. Kemudian traktusnya atau jarasnya disebut traktus corticospinalis. Ya, kemudian nuklei motoriknya atau badan sel motoriknya itu ada di medula spinalis di kornu anterior, ya, atau anterior horn, ya, di medula spinalis. Ya, ini bisa dilihat ya, lower motor neuronnya. Jadi ini kornu anterior medula spinalis, terus ini sarafnya, ini ototnya. Gitu. Upper motor neuronnya, badan selnya ada di korteks cerebri, terus serabutnya turun melalui piramis, bersilangan di decussatio pyramidum, ya, kemudian sampai ke medula spinalis. Gitu. Kalau yang di daerah kepala, ya, sampai di bulbus atau batang otak. Ya, ini medula spinalis atau di batang otak, di bulbus. Kemudian lower motor neuronnya ya dari medula spinalis atau dari batang otak kalau di daerah kepala, ya, kemudian menuju ke organ-organ targetnya, ya, misalnya di mata, di otot wajah, di lidah, di otot-otot faring itu kalau di daerah kepala. Ya, kalau di medula spinalis ya otot-otot rangka yang besar-besar itu. Ya, jadi lower motor neuron kalau di daerah bawah ya ini langsung untuk aktivitas otot-otot besar. Disebut dengan traktus corticospinalis, kalau yang di atas corticobulbaris. Ya, di lower motor neuron dan upper motor neuron. Ya, jadi ini sistem piramidal. Ada yang menyilang meskipun ada sebagian kecil yang tidak menyilang, tapi yang bagian besar menyilang. Nah, seperti ini skematiknya. Jadi dari atas turun menyilang, ya, dari atas turun menyilang seperti ini. Ya, upper motor neuron, lower motor neuron. Ini untuk corticobulbar berarti daerah kepala. Ya, ini daerah kepala. Ini untuk nervus 3, 6, dan 4 dan 6 ini berarti daerah mata, ya, ekstraokuler. Nervus 5 itu untuk otot pengunyah, nervus 7 untuk wajah, 9 dan 10 untuk rongga mulut dan laring, terus 11 itu untuk otot-otot daerah leher, tengkuk, 12 itu untuk otot-otot lidah. Ya. Ini lower motor neuron di daerah kepala dan leher. Ya, ini untuk upper motor neuronnya ya dari bulbus ke otak atau ke korteks cerebri. Ya, ada yang menyilang juga tetepannya di daerah kepala dan leher pun tetap ada menyilang. Ya. Kemudian tentang korelasi klinik, kalau tadi ada afasia, apraksia, agnosia. Nah, kalau di sini namanya plegia. Plegia itu artinya lumpuh. Maka ada istilah monoplegia, hemiplegia, paraplegia, dan tetraplegia. Kalau mono itu satu saja yang lumpuh. Kalau hemi itu separuh kanan atau separuh kiri. Nah, kalau para itu separuh tapi yang atas atau yang bawah. Itu para. Kalau tetra ke semuanya. Nah, ini
tergantung lesinya ada di mana. Kan tadi ada yang menyilang di piramis tadi. Nah, tinggal di apa namanya? Dilihat lesinya di sebelah mana dari persilangan ini. Coba ya, misalnya ini A. Kalau lesinya itu di sini, maka yang lumpuh adalah separuh yang sebelah sana, kontralateralnya. Ya, jadi persilangan. Tapi kalau yang D, lesinya di sini di bawah persilangan, ya di sini juga yang apa namanya sih mengalami kelumpuhan seperti itu. Nah, ini nanti ada yang kalau lesinya itu di C ini seperti apa? Ada yang namanya apa? Paraplegia atau hemiplegia cruciata, jadi menyilang. Yang atas itu lumpuh sebelah kanan, yang bawah lumpuh sebelah kiri. Ya, ini bisa terjadi. Brown squat syndrome tadi sudah disinggung di sensoris, tadi di motoris juga terjadi. Kalau tadi di sensoris berarti perasaannya yang terganggu, kalau di motoris ya gerakannya yang terganggu atau fungsi ototnya yang terganggu. Nah, ini contoh tadi yang disebut hemiplegia cruciata ya. Jadi yang lumpuh itu bersilang daerahnya. Ini Brown squat syndrome ya. Nah, ini hemiplegia biasanya orang sakit stroke ya, lumpuh separuh istilahnya. Nah, sekarang ekstrapiramidal. Kalau ekstrapiramidal itu kita mempelajari bagaimana suatu sistem itu terbentuk sirkuit, kemudian sirkuitnya terganggu, itu akan membuat ya feedback yang tidak bagus, artinya coordinated movement-nya jadi rusak. Ya, ini bisa terjadi kalau komponen-komponen yang terlibat itu mengalami gangguan. Misalnya ganglia basales, talamus, nukleus ruber, substantia nigra, formasio reticularis, kemudian otak kecil itu sendiri, itu semua adalah bagian dari ekstrapiramidal. Intinya, kalau ekstrapiramidalnya bagus, gerakannya hasilnya juga bagus, coordinated, ya, normal. Tapi kalau nggak bagus bisa rusak. Ini contoh-contoh gangguan komponen dari ekstrapiramidal. Ini misalnya nukleus caudatus, nukleus dentiformis, ya, kemudian ada amigdala misalnya. Ya, jadi ini semua berfungsi untuk mengkoordinasikan gerakan. Ya. Jadi otot-otot yang gerakannya itu kasar itu bisa disinergikan. Terus postur itu bisa adaptasi. Terus lokomosi gerakan yang halus terampil itu juga bisa bagus. Ya. Terus ekspresi wajah bahkan bisa dibikin ya. Seperti itu. Jadi ada overlap antara fungsi ekstrapiramidal dan piramidal. Fungsinya overlap. Hasilnya gerakannya bagus. Tapi kalau rusak, bisa terjadi rigiditas, diskinesia, atau disorder yang lain. Ya. Bahkan gerakan involunter. Ya, ini contoh-contoh ya diganggu atau ketika diteliti itu dengan memberi neurotransmitter yang banyak, seakan-akan itu gangguan dari ekstrapiramidal, terus hasilnya seperti apa gitu. Ya. Contoh ya, rigiditas itu bisa terjadi. Kaku rigiditas itu. Jadi kayak orang pantomin bergerak ini. Ya, atau pasif movement. Ya. Atau kayak orang memilin. Itu bisa terjadi. Parkinson, nah mungkin paralisis agitan. Jadi kalau mau bergerak itu apa namanya sih bergetar gitu ya. Bahkan ada yang mesh face, jadi
mukanya kayak topeng, nggak ada ekspresinya, itu bisa terjadi. Ya. Atau untuk memulai gerakan itu susah. Begitu bergerak nggak terkontrol, itu juga bisa. Jadi seperti gerakan involunter. Ya, terus ini kan ciri khasnya orang Parkinson itu tengkuknya begitu ya. Jadi seperti itu. Terus ekspresinya itu nggak berubah kayak gitu. Ya, tangannya kaku gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, terapinya gimana? Ya, neurotransmitternya yang diperbaiki. Terus ada gangguan yang namanya atetosis. Atetosis itu terjadi lesi di putamen ya. Putamen itu gerakan apa ya? Aduksi dari ini dari bahu ya. Hyperextensive finger itu. Jadi orangnya kayak nari gitu. Nah, gitu. Nah ini tangan-tangannya begini. Nah ini namanya atetosis. Korea itu betul-betul nari gerak terus gitu. Kalau atetosis itu diem. Kalau Korea atetosis, wah udah kayak gini gerak-gerak terus gitu. Ya, ini seperti itu. Korea atetosis. Terus balismus itu gerakan seperti melempar jadi. Ini gangguan sistem ekstra piramida. Itu ya. Ya, saya kira demikian. Terakhir tentang sistema limbikum. Sistema limbikum atau yang disebut dengan otak emosi. Jadi, adik-adik, manusia itu bisa survive, bertahan karena punya survivor, ya. Jadi daya bertahannya itu ada. Jadi fungsi luhur itu untuk pelestarian diri dan spesiesnya itu karena manusia punya otak. Nah, jadi fungsi adaptasi ini dilakukan, ya ini baik morfologis, fisiologis, perilaku, ini semuanya untuk survive, ya beserta fungsi luhurnya. Inilah sebetulnya kehebatan manusia. Otak emosi ini gambarnya seperti ini. Ya, ada namanya korteks ya, limbicus, kemudian ada nukleusnya. Ya, ini adalah namanya corpus callosum, kemudian di sini ada lobus limbicus, persis di atas corpus callosum. Ini lobus limbicus. Kemudian ini amigdala, hippocampus, fornix, kemudian itu corpus mammillarum. Inilah komponen-komponen dari otak emosi. Ini kalau dilihat ya mulai dari tikus, kucing, monyet dan manusia. Ya, luasan dari otak limbikusnya itu makin ke sini kan makin lebar. Manusia berarti paling bagus. Tikus, kucing kecil-kecil kemudian manusia ini. Nah, jadi sebenarnya otak limbik ini adalah otak emosi ini otak yang primitif, ya. Bolehlah kalau mau dibilang ini kehewanan gitu ya, yang nanti dikontrol oleh otak modern atau neokorteks dengan fungsi luhurnya itu. Jadi yang sifatnya emosi, motivasi, naluri itu ada di otak emosi. Ini berfungsi untuk pelestarian diri dan spesies. Makanya ada fungsi makan, minum, fight, ya, berjuang, dan juga berketurunan. Ini karena ada emosi. Ya, seperti itu. Jadi ada gyrus cinguli atau tadi korteks cerebri tadi, kemudian corpus mammillarum, hippocampus dan thalamus. Jadi ini ada kayak sirkuit ya, 1, 2, 3, 4, terus 5, 1, 2, 3, 4, 5, terus gitu. Ini siklusnya seperti ini. Ini yang tadi disebut dengan sirkuit papes ya. Jadi hippocampus, kemudian corpus mammillarum, thalamus, gyrus cinguli terus gitu. Sirkuit
papes. Jadi ini mamalia rendah itu memang memiliki ini, ya ini perilaku emosional, tetapi justru ini yang biasanya menjadi faktor pendorong untuk terus survive. Ya. Kalau orang belajar pakai limbik juga lebih nyantol ya, lebih terkesan, lebih lama memorinya dan seterusnya. Seperti itu. Ya, ini perkembangan juga dari reptil, kemudian mamalia, terus manusia. Nah, girus yang terlibat dan juga struktur yang lain, ya ini seperti ini. Ini sudah tadi. Nah, jadi ini jalur-jalur dalam sirkuit papes tadi sama. Kalau ini gambaran skematis di otak, kalau tadi skema sirkuitnya ya. Ya, jadi pelestarian diri itu bisa jangka pendek, yakni bertahan hidup. Kalau jangka panjang itu berketurunan. Nah, makanya di sini ada naluri, insting ya. Tapi juga berfungsi untuk memperkuat memori. Jawaban-jawaban hemostatik artinya, wah kalau dingin terus harus gimana, kalau panas harus gimana. Itu tubuh itu membuat respon terhadap situasi seperti itu. Ya, responnya bisa respon otonom, bisa respon motorik. Yang jelas respon endokrin pasti karena dia nggak terlihat. Misalnya kalau dingin terus cepat lapar ya, itu sebenarnya respon endokrin mulai main itu ya. Seperti itu contoh. Nah, secara umum misalnya ada bahaya, itu respon somatiknya kan melawan ya. Kalau berani, kalau nggak berani lari. Ya, itu respon somatik. Ya, respon otonomnya apa? Ya deg-degan, ya kaget, wah berkeringat dan seterusnya. Nah, respon neuroendokrinnya ya marah, ya, misalnya begitu. Atau gimana caranya bisa melawan. Jadi emosi bisa positif, bisa negatif, tergantung kondisinya. Yang jelas semuanya ditujukan untuk perilaku survival dan reproduksi. Nah, jadi itulah yang namanya emosi. Jadi untuk kesadaran, untuk motivasi ya, sehingga dia merespon situasi yang sedang dialami. Ya, bisa mood, affect, feeling, ya. Kemudian nanti ekspresinya itu bisa somatik, bisa otonom, bisa endokrin seperti tadi. Ya, emosi bisa meliputi kognisinya, afeknya, konasi ya, motivasi, sampai dengan perubahan fisik mengekspresikan keadaan emosinya. Ya, bisa orang bisa takut, bisa sedih, bisa apatis, bisa gembira, bisa sangat gembira. Nah, ini tergantung dari apa yang terjadi dan bagaimana responnya. Ini contoh-contoh kalau komponen dari otak emosi itu dirusak, apa yang terjadi. Nah, ini percobaannya pada binatang. Ya, ini misalnya terjadi sindroma Clover-Bussy misalnya. Jadi jinak tapi hiperseksual misalnya. Ya, seperti itu. Terus makannya banyak misalnya kayak gitu. Ya, ini contoh. Jadi banteng dengan matadornya yang ketika dirusak itu udah nggak galak lagi misalnya seperti itu. Ya. Bahkan ini ada contoh binatang yang dirusak, ini kucing tapi dia mengawini misalnya ayam atau mengawini anjing dan seterusnya karena terjadi hiperseksualitas. Ya, saya kira demikian keseluruhan anatomi sistem saraf pusat sudah kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.